Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang ada di tema 3 subtema 2. Nah, untuk hari ini yang akan Ustazah jelaskan adalah Mapel Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sebelum materi pelajarannya Ustazah sampaikan, terlebih dahulu akan Ustazah bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3. Siswa memahami tentang narasumber dalam wawancara dan menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara, serta membuat laporan wawancara. Kemudian yang kedua, muatan pembelajaran PPKN KD 3.2. Siswa memahami sikap bijak terhadap hewan, cara menjaga keseimbangan alam, dan melestarikan hewan langka. Dan yang terakhir, muatan pembelajaran SBDP KD 3.4. Siswa mengetahui langkah-langkah membuat mozaik dan apresiasi terhadap karya seni mozaik. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Untuk yang pertama, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang narasumber dalam wawancara. Di subtema sebelumnya sudah kita pelajari tentang wawancara. Nah, kali ini kita akan membahas lebih khusus tentang narasumber dalam wawancara. Narasumber itu bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Kemudian yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber antara lain, yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara berlangsung. Kemudian yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam,
mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, sebelum kita melakukan wawancara dengan seorang narasumber, sebelumnya kita harus membuat daftar pertanyaan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu harus sesuai dengan topik wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu menggunakan kata tanya yang sesuai. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan pada saat wawancara adalah apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu harus kita lakukan secara bergantian. Contohnya, mengajukan pertanyaan secara bergantian. Yang pertama, kita tanyakan terlebih dahulu, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Kemudian narasumber akan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah narasumber selesai menjawab pertanyaan yang pertama, baru kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Contohnya, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber itu menjadi lebih mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Jadi, kalau kita menjadi seorang pewawancara, kita harus bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak. Kemudian, setelah kita melakukan wawancara, kita harus menyusun sebuah laporan wawancara. Saat wawancara berlangsung, kita mengajukan berbagai macam pertanyaan untuk menggali informasi penting dari seorang narasumber. Semua informasi yang telah kita dapatkan dari narasumber sebaiknya jangan hanya kita ingat, tetapi harus kita catat dalam bentuk sebuah laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara itu bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Nah, itu tadi materi bahasa Indonesia tentang narasumber dan wawancara. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu PPKN KD 3.2. Materi yang pertama adalah sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Selain itu, kita juga harus menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan cara tidak melakukan perburuan liar. Kemudian, tidak melakukan penebangan hutan secara liar yang memberikan dampak tidak baik atau negatif untuk hewan.
Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar kemudian akan berpindah ke pemukiman warga karena habitatnya telah dirusak. Hal tersebut tentu saja akan mengganggu warga sekitar karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan milik warga. Rusaknya hutan akibat penebangan liar itu menyebabkan lingkungan menjadi tidak lagi seimbang. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka, salah satunya dengan mendirikan suaka margasatwa, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, ini salah satu contoh kebun binatang yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan hewan-hewan langka, yaitu Kebun Binatang Ragunan yang letaknya ada di ibu kota Jakarta. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, maka keseimbangan alam akan terjaga. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran yang terakhir, yaitu SBDP KD 3.4. Di muatan pembelajaran SBDP kali ini, kita akan membahas tentang karya seni mozaik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membuat karya mozaik. Sebelumnya, akan Ustazah jelaskan terlebih dahulu apa itu karya mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Nah, di sini ada sebuah gambar contoh sebuah karya mozaik, di mana adalah gambar seekor kucing yang dibuat dari bahan kacang-kacangan atau biji-bijian. Langkah-langkah untuk membuat karya mozaik yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini dibutuhkan kertas origami, kertas kosong, dan lem kertas. Kertas kosong ini akan kita gunakan sebagai media atau bidang penempelannya. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat pola kosong pada kertas kosong tadi. Kemudian yang ketiga, menyobek kertas origami menjadi potongan yang kecil. Nah, yang keempat, kita mengoleskan lem pada kertas yang telah ada pola gambarnya. Kemudian yang kelima, kita tempelkan satu persatu sobekan kertas pada pola. Nah, kemudian yang terakhir, kita lakukan terus-menerus secara berulang sampai seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Penyusunan potongan kertasnya kita lakukan secara acak. Kemudian, apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Contoh apresiasi hasil karya mozaik. Nah, di sini ada sebuah karya mozaik. Nah, kita diminta untuk melakukan atau memberikan apresiasi terhadap hasil karya tersebut. Contoh yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi adalah sebagai berikut. Karya mozaik ini bagus dan indah. Menurut saya, karya mozaik ini akan lebih baik jika ditambahkan gambar hewan. Nah, jika kita memberikan apresiasi, kita sampaikan apa kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Nah, itu tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan di pertemuan hari ini untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Untuk tugas yang pertama ada tugas Bahasa Indonesia. Tugas Bahasa Indonesia ada di Bu Pena halaman 179. Silahkan kalian kerjakan langsung di Bu Pena.
Kemudian tugas yang kedua adalah tugas PPKN. Tugasnya ada di Bu Pena halaman 104. Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di halaman 174 dan ditulis di buku tulis masing-masing. Yang terakhir, tugas yang ketiga adalah tugas SBDP. Ada di halaman 190 Bu Pena 4A. Silahkan kalian kerjakan latihan soal langsung di Bu Pena. Kemudian tugasnya silahkan dikirim ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran dan tugas untuk pertemuan hari ini sudah Ustazah sampaikan. Silahkan kalian simak penjelasan Ustazah tadi dengan baik dan dikerjakan penugasannya. Sebelum kegiatan hari ini Ustazah tutup, mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Khiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.